Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam sesi Kodrat Ilahi, sesi kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kami datang bersama ke hadapan hadirat-Mu dalam situasi online, mengucap syukur untuk waktu yang masih ada bersama kami di online ini. Kami akan memasuki acara pengenalan Alkitab tentang Kodrat Ilahi. Biarlah tuntunan kuasa-Mu Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan sesi ini. Begitu pula kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memahami dan akan diakhiri nanti dengan diskusi. Biarlah Roh Kudus sertai dalam penyampaian ini maupun diskusi nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai pengenalan Alkitab. Di sini pada sesi yang kedua ini kita akan sama-sama lah mendengarkan atau saya menyampaikan tentang menyerukan nama Allah. Menyerukan nama Allah. Kedua, Allah Maha Adil. Ketiga, Allah Maha Tahu. Keempat, Allah yang tegas dan adil. Dan yang terakhir, Allah yang berdaulat. Menyerukan nama Allah. Membahas mengenai nama Allah perlu dipersoalkan pula mengenai istimewanya menjadi orang Kristen atau anak Tuhan. Tuhan yang dipercayai lebih kuat dari kuasa manapun dan melalui namanya menjadi jaminan bagi kehidupan orang percaya dengan segala kebutuhannya. Kehebatan Tuhan bisa salah kalau tidak diisi dengan pengertian yang benar. Ciri-cirinya antara lain, pertama, membanggakan kuasa dari nama Tuhan secara mistis. Secara mistis artinya mempercayai nama Tuhan sebagai mengandung kuasa tanpa merelasikan secara benar dengan pribadi si pemilik nama, yaitu Allah sendiri ya. Yang benar dan mutlak harus dilakukan orang percaya adalah menjadi terang. Orang yang tidak percaya melihat perbuatan anak Tuhan dan memuliakan Bapa di surga, yang artinya masuk dalam kehidupan pelayanan bagi Allah. Artinya dari pemahaman yang pertama dari menyerukan nama Allah, membanggakan kuasa dari nama Tuhan secara mistis ini patut kita hindari. Sebab tujuan daripada menyerukan nama Allah itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang menjadi orang terang ya dalam perilaku kita. Bangga karena kehidupan kita yang berkenan kepada Dia. Nah, kemudian yang berikut, yang kedua, dalam berurusan dengan Tuhan, motivasinya adalah bagaimana mengalami kuasa nama Tuhan. Pengalaman ini menjadi ukuran perkenalan Tuhan. Mereka merasa semakin mengalami hal-hal yang ajaib dari kuasa
dari kuasa nama Tuhan, maka berarti semakin merasa sebagai anak Tuhan yang istimewa. Benarkah hal ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan apabila berurusan dengan Tuhan karena memfokuskan kepada kuasa namanya. Kemudian yang ketiga, ada usaha terus-menerus memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan yang sebenarnya tertuju hanya pada diri sendiri. Bahkan dalam lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka tidak mengoreksi motivasi terdalam dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang sering kita temui semua ya, harus mengoreksi diri dari para aktivis gereja ya, memanfaatkan Tuhan, kepentingan sebenarnya tertuju hanya pada diri sendiri kah atau Tuhan. Nah, ini biasa dalam lingkungan pekerjaan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada usaha menyalahgunakan nama Tuhan. Ini akibat terburuk dari kebodohan seseorang karena tidak mengenal kebenaran. Dan ini biasanya memang karena kurang ya bagaimana membaca Alkitab, sehingga sangat bergantung kepada isu-isu yang ada di sekitar dia. Tuhan disamakan dengan kuasa-kuasa setan yang bisa diatur sesuka-sukanya. Padahal setan pun juga tidak bisa diatur. Nah, jadi ada 4 situasi di dalam pikiran perasaan orang-orang percaya bila menyerukan nama Allah. Nah, kita seperti apa ya untuk menempatkan diri di dalam menyerukan nama Allah. Sebab yang bagian pertama tadi disampaikan bagaimana kita bisa menjadi terang atau saksi ya. Kemudian dari 4 kondisi di atas, di sini terjadi pelanggaran terhadap hukum ketiga, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hendaknya kita tidak berpikir seolah-olah Tuhan membutuhkan kita untuk menyerukan nama Tuhan. Seakan-akan Tuhan kurang berdaya melakukannya sendiri. Yang benar adalah bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Dia bisa bertindak tanpa bantuan siapapun. Nah, di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu memang bejana Tuhan. Nah, waktu itu disebut dengan Yahweh ya, untuk mewariskan pengenalan akan Tuhan kepada manusia di bumi. Jadi dari kalimat ini, manusia mengenal hukum Tuhan itu dari bangsa Israel. Hal ini sangat berbeda dengan umat Perjanjian Baru. Mereka belum bisa menyerukan namanya seperti yang harus dilakukan umat Perjanjian Baru. Jadi kalau Perjanjian Lama dibandingkan dengan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, umat Perjanjian Lama tidak bisa dibandingkan dengan umat Perjanjian Baru. Sebab umat Perjanjian Lama mereka belum menerima karunia Roh Kudus dan kebenaran Injil. Menyerukan nama Tuhan berarti orang percaya memperkenalkan satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang diutusnya. Setiap orang percaya mengemban tugas ini. Untuk itu orang percaya harus sungguh-sungguh memburu pengenalan akan Tuhan dengan serius. Dengan hal ini orang percaya memperkenalkan Allah yang benar dan Tuhan Yesus yang diutusnya. Dengan demikian, orang percaya menjadi surat yang terbuka yang dibaca setiap orang. Mujizat dapat dipalsukan, tetapi kehidupan seperti Yesus tidak bisa dipalsukan. Nah, ini dia, kita harus menjadi saksi, terang maupun jadi garam. Kemudian sebelum masuk ke Allah Maha Hadir, jadi di dalam menyerukan nama Allah, kita jangan sebut sembarangan, Ibu Bapak Saudara sekalian, karena sebenarnya yang paling penting di sana bagaimana kita jadi terang dan garam,
kemudian kepentingan-kepentingan Tuhan sendiri yang ditonjolkan di dalam kita mengalami kuasa dalam pelayanan di lingkungan gereja, sehingga nama Tuhan tidak disalahgunakan. Kemudian berikutnya, bagian kedua adalah Allah Maha Hadir. Pada umumnya orang beragama mengakui bahwa Allah Maha Hadir. Allah Maha Hadir atau omnipresent. Pemazmur mengatakan, yaitu di dalam Mazmur 139 ayat 7-10, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Allah di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Allah. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan Allah akan menuntunku, dan tangan kanan Allah memegang diriku. Mazmur 139 ayat 7-10. Pernyataan pemazmur ini menunjukkan kemahahadiran Allah. Jadi ini satu gambaran bagaimana kalau kita sudah dibaptis, terima Yesus, bahwa Allah itu Maha Hadir, digambarkan di dalam Mazmur 139 ayat 7-10 itu benar-benar di mana-mana dia hadir. Apalagi untuk pribadi kita seorang diri gitu. Kalau orang percaya menghayati bahwa Allah omnipresent, Allah Maha Hadir, maka sejatinya mereka hidup dalam takut akan Dia, sehingga dapat berjalan di dalam kesucian. Orang yang ceroboh hidup adalah orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan ada di mana-mana. Iya. Jadi kalau ceroboh hidup suka sendiri, mau sendiri, sesuai dengan kebiasaan sendiri, entah itu karena faktor pergaulan atau memang situasi lingkungan rumah sendiri, itu sepertinya di sini disampaikan tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada, sehingga hidupnya ceroboh. Kemudian berikut, banyak orang menjadi kurang giat dan serius mencari Tuhan secara pribadi sebab mereka menyerahkan pencarian akan Tuhan melalui orang lain. Nah iya, jadi memang dari awal memang karena kurang serius ya, sungguh-sungguh membaca, mempelajari Alkitab, sehingga pikiran-pikiran mereka itu benar-benar hanya tertuju kepada persoalan-persoalan yang fana, ya. Padahal kekekalan itu Allah hadir harusnya menjadi bagian daripada pikiran perasaan mereka di dalam mengisi hari-hari hidup mereka. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa orang percaya harus memiliki satu perantara, yaitu Tuhan Yesus. Setiap individu harus belajar mengalami Tuhan tanpa perantara manusia lain. Sebab perantara manusia dan Allah cukup satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Kemudian keyakinan bahwa mereka semua adalah orang-orang istimewa bagi Tuhan dan memiliki kesempatan yang sama untuk menghampiri Allah Bapa sebagai anaknya. Kehadiran Allah akan nyata dan penuh bagi mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan tidak dapat diukur, dibandingkan dengan kita kepadanya. Artinya, betapapun sungguh-sungguhnya kita, kasih Tuhan masih jauh di atasnya terhadap anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kemudian, walau kita tidak setia, nah ini dia tetap setia. Perhatikan ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Sikap yang salah pada sebagian orang Kristen adalah apabila seseorang sudah berbuat salah, seolah-olah ia ditinggalkan Tuhan. Inilah yang mendorong seseorang makin terhilang
orang yang meninggalkan iman Kristennya belum tentu ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Jadi, hai Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila ada kenalan siapapun dari sekitar kita yang masih jauh dari Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Tapi biarlah kesempatan ini kita pakai dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak akan terlambat. Oleh sebab itu kita tidak boleh membuang orang yang bersalah selama Tuhan masih memberi kesempatan dia bertobat. Kemudian di dalam Yakobus 2 ayat 19, ini menunjukkan bahwa roh-roh jahat, dahulu malaikatnya ikut memberontak bersama Lucifer, yang pernah mengalami kehadiran Tuhan di surga, mengerti kedahsyatan Tuhan semesta alam. Nah, jadi iblis sendiri mengerti bagaimana dahsyatnya Tuhan Allah. Orang yang menghormati Tuhan pasti memiliki kekudusan yang sangat kuat. Iya, karena memburu Tuhan tadi, konsisten dalam memburu Tuhan. Kata takut dalam Matius 10 ayat 28 bukan priso, tetapi pobeo, yang artinya juga memuja, menganggap suci, dan menghormati. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 juga disinggung mengenai penghakiman Allah kepada semua orang tanpa pandang muka. Kemudian orang-orang sekarang yang tidak takut akan Tuhan tidak akan bertahan berdiri di hadapan penghakimannya. Siapapun dia, apakah dia jemaat awam atau seorang pendeta besar, Tuhan menuntut setiap anak-anak Tuhan menghormati dia sepantasnya. Jadi di dalam paragraf ini mohon diperhatikan bahwa disinggung mengenai penghakiman Allah kepada semua orang tanpa pandang muka. Semua orang. Jadi bukan kalangan kita saja, tetapi semua manusia. Ya. Jadi serukan nama Allah dengan sembarangan. Allah Maha Hadir, kita tidak ngeh, ya. Tapi di sini sudah tegas di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Ditungguin kita nanti, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan terjadi penghakiman yang menghasilkan sorga kekal atau ada di neraka kekal. Jadi kekekalan itu cakupannya kekekalan sorga atau kekekalan neraka. Berikut. Allah Maha Tahu, artinya bahwa ia memahami segala sesuatu dengan sempurna. Ya, dalam bahasa Ibrani terdapat dua kata. Pertama adalah yada. Ini yada yang dipakai terus sampai sekarang ini ya. Tapi ini asal usulnya saja bahwa Allah Maha Tahu itu dalam bahasa Ibrani ada dua kata yada, yang artinya mengetahui dari mengalami. Kata ini juga bisa diterjemahkan bersetubuh. Jadi kedekatan itu ya, kedekatan itu yang digambarkan dengan bersetubuh. Kata kedua adalah bin. Kata kedua ini diterjemahkan mengetahui dalam bahasa Indonesia. Artinya diterjemahkan mengetahui, ya. Jadi mirip ya seperti di yang atas ini ada dalam bahasa Indonesia. Dalam teks bahasa Yunani ada kata yang berarti mengenal lengkap sempurna, yaitu eido atau oida. Kata ini juga berarti fullness of knowledge. Kata lain juga yang diartikan mengetahui atau mengenal adalah ginosko. Kata ini memiliki pengertian sama dengan yada. Ya. Ini soal istilah-istilah yang intinya adalah mengetahui. Berikut, kalau kita percaya bahwa Allah Maha Tahu, ya, kalau Allah Maha Tahu, maka harus bersedia dikoreksi oleh Tuhan untuk memiliki kemurnian jiwa atau hati. Mazmur 139
ayat 23 sampai 24. Allah mengenal dengan lengkap, sempurna, lebih dari seseorang mengenal dirinya. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Banyak orang Kristen memberontak terhadap pembentukan Tuhan, sebab mereka merasa sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup mereka tidak mendatangkan faedah. Jadi saudara kekasih, di dalam apalagi itu Roma 8 ayat 28 sampai 29, bahwa segala sesuatu baik atau buruk, ya, itu ada faedahnya, ya, bagi orang percaya yang mengasihi Dia. Sekaligus di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, sekaligus memurnikan jiwa kita atau hati kita terhadap Tuhan. Nah, ini biasanya kalau orang yang punya target tertentu dalam kehidupan mereka di umur tertentu, punya ini, punya itu, target ini, target itu dengan kejadian apa saja yang terjadi, yang biasanya buruk, ya, itu mereka akhirnya menganggap bahwa tidak ada faedahnya untuk ikut Tuhan. Kemudian Tuhan lebih tahu bagaimana membentuk mereka menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi dengan kondisi yang tadi, kalimat ini jelas bahwa Tuhan lebih mengerti tentang bagaimana cara membentuk kita. Sehingga dari kitanya mengucap syukur adalah pengakuan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini berada dalam kendali Tuhan. Jadi dengan sikap bersyukur, kita itu apa ya, masih dalam radar, ya, pengamat teropong dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan dengan baik, karena ada rasa ucapan syukur. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup seseorang anak Tuhan di luar kontrol dan monitor Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Memang kadang-kadang dalam situasi tertentu banyak orang berpikir bahwa suatu keadaan buruk yang dialami mendatangkan kerugian. Tetapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Keadaan yang buruk justru sering mendidik seseorang menjadi orang anak Tuhan yang baik. Nah, ini butuh pengalaman, ya. Memang awalnya menyakitkan gitu, tapi apabila kita ada ucapan syukur, kita bertahan, dia ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan, bukan saja pada waktu keadaan baik, nah tuh, tetapi dalam keadaan yang buruk pun belajar mempercayai bahwa orang percaya harus terus-menerus percaya bahwa Tuhan itu baik dan dapat dipercayai. Kepercayaan ini penting sebab mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Iya, jadi hati yang bersyukur, ya, pikiran perasaan hati yang bersyukur itu perlu sebagai respon kita menghadapi situasi khususnya yang tidak baik. Ucapan syukur ini bukan sekedar sebuah lip service atau ucapan di bibir saja, sebagaimana kebiasaan orang pada umumnya, tetapi ucapan syukur yang keluar dari kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa seseorang ada sebagaimana ada hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Wah, maaf. Kemudian kita memasuki pada bagian yang keempat, ya, yaitu Allah yang tegas dan adil. Nah, ini yang mungkin kurang menyenangkan, ya, kalau membaca Allah yang tegas dan adil. Karena biasanya kita senang banget kalau senang sekali kalau katakan Allah penuh kasih, ya, kemurahan. Tapi kalau tulisan ini biasanya kita kurang meresponi gitu. Padahal ini penting karena tadi disinggung bahwa ada penghakiman di akhir kehidupan ini. Semua orang, ya, orang percaya atau bukan orang percaya. Sehingga ini penting untuk
disampaikan kepada kita semua. Salah satu karakter Tuhan yang kita tunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang tegas. Dia bukan pribadi yang lemah, yang bisa diatur dan dikuasai dan tidak berpendirian. Tetapi sebaliknya Tuhan adalah Tuhan yang tegas dalam keputusan dan berintegritas, tinggi terhadap dirinya yang kudus, adil dan tak bercela. Salah satu bukti dalam Alkitab bahwa Allah adalah Allah yang tegas dapat dijumpai dalam kisah Musa. Ini salah satu kisah saja ya, Musa. Sekalipun Musa adalah seorang yang telah berkarya begitu banyak bagi Tuhan, tetapi Tuhan tidak melepaskan Musa dari disiplin. Ya, tatkala ia melanggar kekudusan Allah. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Apa itu? Ini di ayat 8. Ya, tetapi Musa ternyata tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Ia memarahi bangsa itu dan memukul 2 kali bukit batu dengan tongkat di tangannya. Padahal Tuhan tidak menyuruh Musa berbicara kepada bangsa Israel dan tidak menyuruh memukul bukit batu. Tuhan hanya memerintahkan Musa, bicaralah kepada bukit batu. Bukan kepada bangsa Israel. Bicaralah kepada bukit batu. Jadi ini ketidaktaatan sehingga ada risiko buat tidak disiplin, sehingga ada risiko buat Musa. Tindakan Musa disebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan ini dipandang Tuhan salah. Alkitab menulis, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan Musa memiliki alasan untuk berbuat salah, tidak menghormati kekudusan Tuhan, sebab bangsa Israel benar-benar keras kepala, tapi Tuhan menerima alasan tersebut. Bagaimanapun tindakan Musa salah di mata Tuhan. Seharusnya demi Tuhan, Musa tidak hanyut dengan perasaan kesalnya dan kemarahannya. Seharusnya ia menghormati Tuhan di mata bangsa Israel. Akibat kesalahan tersebut, Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan Musa yang begitu hebat ya, tidak masuk tanah Kanaan. Selanjutnya, Tuhan bisa bersikap tegas terhadap orang percaya. Nah, ini di dalam Roma 2 ayat 2 sampai 11 kita menemukan banyak pelajaran rohani mengenai hal ini. Dalam tulisannya, penulis surat Roma berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Nah, kita biasanya kan yang pertama aja nih, kemurahan Allah. Kalau kekerasannya kayaknya menghilang gitu dari pikiran kita, kegentaran kita. Sekali lagi saya ulang, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Dari pernyataan ini, penulis surat Roma mengajak pembacanya untuk melihat bukan saja kemurahannya, tetapi juga kekerasan hatinya. Berbicara mengenai kemurahan Allah, kita harus mengerti bahwa kemurahan Allah tersebut dimaksudkan agar kita bertobat, ada kesempatan untuk bertobat secara terus-menerus dari hari ke hari. Bila menolak bertobat berarti menimbun murka Allah. Masih tentang Allah yang tegas dan adil. Orang percaya tidak boleh hanya mengerti senyuman Tuhan, artinya kemurahannya, tetapi juga belajar kenyataan bahwa Allah memiliki geram dan murka pula. Banyak hamba-hamba Tuhan hanya melihat sisi kasih, kesabaran, dan kemurahan Allah, tetapi kurang bahkan sama sekali tidak membicarakan ketegasan Allah. Ini tidak fair. Kebenaran yang dipaparkan tidak lengkap. Hal ini bisa membahayakan umat Tuhan. Hal ini harus membuat kita gentar akan Tuhan sekalipun kita adalah anaknya. Bahkan justru karena kita anak Tuhan, maka kita harus lebih takut kepada Bapa surgawi. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, tuh. Selanjutnya, Allah yang tegas dan adil berbicara mengenai Allah yang maha
kuat hendaknya tidak hanya menghubungkan dengan jaminan berkat bagi orang percaya, tetapi juga mempertimbangkan bahwa Tuhan berkuasa bukan saja membunuh tubuh, tetapi juga membuang manusia ke dalam api kekal. Matius 10 ayat 28. Orang percaya harus tegas terhadap diri sendiri. Tegas untuk berkata tidak bagi dosa dan ya untuk kehendak Allah. Ketegasan ini mendatangkan kasih sayang Tuhan sehingga dilayakan menjadi sekutu Tuhan dalam keabadian nanti. Sekarang harus dipersoalkan orang percaya hendak memilih yang mana, kasih sayangnya atau ketegasan disiplinnya. Hal ini tergantung dari masing-masing perlakuan. Apa yang diharapkan dari Tuhan tergantung sikap kita terhadapnya. Itu sudah kekasih dengan sikap tegas. Kita tegas bagi dosa ya untuk kehendak Allah. Jadi kita mau pilih kasih atau sikap tegas daripada Tuhan. Itu tergantung daripada sikap kita terhadap Tuhan. Kemudian perikop yang terakhir ini ya, artinya perikop Allah yang berdaulat. Arti kata kedaulatan Allah berarti pemerintahan dan kekuasaan atau otoritas Allah yang mengatasi segala sesuatu. Mengatasi segala sesuatu artinya mengatasi atau melampaui siapapun dan apapun selain Tuhan sendiri. Semua tindakan Tuhan berasal dari dalam diri Allah sendiri, bukan dari sumber manapun. Firman Tuhan mengatakan siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka. Sekaliannya, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ini di dalam Yesaya 40 ayat 13 dan 14, saudara kekasih. Jadi ini satu gambaran buat kita bahwa mampuan manusia ya dengan pikirannya yang terbatas untuk menjangkau bagaimana itu kedaulatan Allah sebagai sang pencipta ya, itu perlu dipahami oleh kita sekalian ya, tak terjangkau saudara kekasih. Kemudian berikutnya, kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang mutlak dan absolut. Supremasi Allah mutlak atas segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati, baik makhluk di sorga maupun di bumi atau di seluruh jagat raya. Jadi begitu ya, begitu luas ya, tanpa batas. Sebatas otak kita saja jauh sekali ya kedaulatan Allah. Masalahnya adalah apakah kedaulatan Allah melenyapkan kehendak bebas manusia? Nah ini dia. Di sisi lain, manusia punya kehendak bebas di dalam dunia ini. Baik di lingkungan gereja maupun agama lain terdapat pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa Allah berdaulat secara mutlak sampai kehendak bebas manusia ditiadakan. Nah ini ada pertanyaan, kalau kehendak bebas ditiadakan, berarti ya kita bisa manusia diatur sepenuh sama Tuhan. Artinya bisa saja ada yang ditentukan benar, selamat dari awal, bisa juga ada yang ditentukan dengan tidak selamat. Padahal di ujung terakhir daripada kehidupan manusia setelah meninggal, ada penghakiman. Nah, dengan adanya penghakiman, ini bisa nanti terpatahkan ya. Jadi memang harus kehendak bebas itu benar-benar digunakan manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Konsekuensi dari pandangan ini, maksudnya pandangan bahwa Tuhan yang berdaulat terhadap hidup manusia. Pertama, kalau kedaulatan Allah menghilangkan kehendak bebas manusia, maka manusia bukanlah makhluk yang netral, tetapi makhluk yang ada di bawah otoritas, di luar kekuasaan dirinya yang lebih kuat. Dalam hal ini Tuhan.
Betapa tidak menariknya hidup seperti ini. Allah digambarkan seperti pribadi yang sakit jiwa, yang senang melihat orang menjadi baik oleh penetapannya dan melihat orang menjadi jahat oleh penetapannya yang kemudian masuk neraka. Nah ini dia, karena Tuhan yang menetapkan, karena pengajaran yang di atas tadi ini, karena Tuhan yang menetapkan, berarti bisa saja terjadi penetapan Tuhan sejak awal ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Nah ini tidak sesuai ya dengan kehendak bebas. Ini pertama, apabila meyakini bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya di luar kehendak bebas manusia. Kedua, kalau kedaulatan Allah menghilangkan kehendak bebas manusia, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, juga kepada Tuhan, sebab apa yang berlaku atau yang terjadi dalam dirinya di luar kemampuannya mengendalikan dan mengontrol. Dia hanya memerankan apa yang telah ditentukan atau digariskan baginya. Jika manusia tidak bertanggung jawab, maka tidak perlu ada penghakiman. Sebab Tuhan tidak perlu menuntut pertanggungjawaban manusia. Justru adanya relatif penghakiman, nah ini dia. Justru adanya realita penghakiman sebab manusia adalah makhluk bebas yang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dilakukannya, baik atau jahat. Adanya penghakiman jelas menunjuk bahwa manusia memiliki independensi, kehendak bebas dalam bertindak, mengambil keputusan, pilihan, dan pilihan-pilihannya. Ketiga, kedaulatan Allah menghilangkan kehendak bebas. Berarti Allah sebagai kausalitas prima, penyebab utama dari segala kejadian terjadi dalam kehidupan ini. Dengan demikian yang mestinya harus bertanggung jawab atas semua kejadian dalam kehidupan ini adalah Allah. Itulah sebabnya ajaran yang mengajarkan bahwa Allah menentukan segala sesuatu, mencederai Allah yang Maha Agung dan menuduhnya sebagai penyebab segala penderitaan dan bencana manusia. Lebih jauh lagi, kalau memandang bahwa kedaulatan Allah meniadakan kehendak bebas manusia, tidak bisa dibantah bahwa Allah akan tertuduh sebagai kausalitas semua keadaan manusia, termasuk adanya kejahatan dosa dan neraka. Mereka tidak akan menjadi optimis, maksudnya manusia ya, untuk menjadi sempurna. Sebab menjadi sempurna adalah penentuan Tuhan, bukan usaha pribadi. Betapa berbahaya pandangan yang salah ini, ya. Salah ini atau yang di atas tadi. Kehendak manusia tidak diintervensi Allah. Tetapi segala kejadian di luar diri manusia itu bisa dikendalikan oleh Allah. Tuhan tidak bisa mencegah Adam dan Hawa. Itu contoh ya. Mengambil keputusan, Adam dan Hawa mengambil keputusan dan pilihan untuk makan buah yang dilarang. Tetapi Tuhan bisa mengendalikan keadaan dengan membuat pakaian dan dari kulit binatang. Selanjutnya Tuhan menyediakan keselamatan suatu hari nada Adam dan Hawa. Kebebasan adalah kebebasan, bukan kebebasan yang terbelenggu. Ya, manusia maksudnya karena bebas tapi tidak yang terbelenggu ya. Maksudnya bukan kebebasan yang terbelenggu. Satu sisi Tuhan yang menentukan, tetapi di pihak lain manusia yang menjadi pelaku keputusan Allah tersebut bisa diperlakukan sebagai penyebab tindakan. Manusia harus memahami hakikatnya tersebut. Sebab manusia berurusan dengan dia. Salah satu hukum yang jadi tatanan kehidupan yang ada dalam diri Allah, yaitu manusia harus pahami adalah bahwa apa yang ditabur seseorang itu juga akan dituainya. Jadi Galatia 6 ayat 7 itu harus menjadi perhatian untuk kita semua, bahwa di Galatia 6 ayat 7 sebagaimana kita melaksanakan kehendak bebas itu dengan memperhatikan apa yang ditabur itu yang dituai. Jika ada pengajaran yang mendasarkan pada pemilihan keselamatan secara sepihak oleh Allah, maka pasti ada pihak-pihak yang memandang Tuhan tidak adil. Ini berarti ajaran tersebut tidak tepat. Harus diluruskan. Semua tindakan Tuhan pasti tidak bertentangan dengan sifat dan hakikatnya. Sifat dan hakikat Allah tidak bertentangan satu dengan yang lain.
semua sifat dan hakikat Allah secara seimbang atau merata melahirkan keputusan dan tindakan-tindakannya. Kita tidak boleh terlalu menekankan kasih Allah sehingga mengabaikan keadilannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita sering menekankan kasih tetapi keadilannya kurang sekali. Mereka hanya memperhatikan salah satu sifat Allah yaitu kasihnya, tetapi tidak memperhatikan sifat dan hakikat Allah yang lain, yaitu keadilannya. Keadilan Allah tidak akan menghindarkan orang dari kesalahannya. Nahum, kitab Nahum 1 ayat 2-3. Oleh karena tidak ada yang dapat memikul dosa, maka tidak bisa tidak Allah Bapa mengutus putra tunggalnya. Ya, itu di perjanjian lama tidak ada yang bisa dapat memikul dosa, ya, sehingga Allah mengirim putra tunggalnya di perjanjian baru. Sejatinya Allah adalah Allah yang memiliki sifat hakikat yang permanen dan dia tidak berubah. Dengan demikian umat dapat berinteraksi dengan dia dalam kepastian. Oleh karena Allah konsisten dalam sifat dan hakikatnya, maka manusia bisa mengerti kehendaknya, yaitu apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dan akhirnya saudara kekasih, tentang sifat dan hakikat Allah, Allah tidak mungkin bertindak atas seseorang tanpa seorang itu mengetahui mengapa ia diperlakukan demikian dalam penghakiman nantinya. Tidak mungkin seseorang masuk surga atau masuk neraka tanpa mengerti alasannya. Di perjanjian lama Allah mewakili kehendaknya terutama pada hukum. Taat diberkati, tetapi jika tidak, mereka akan dikutuk. Ya. Di perjanjian baru, Allah berkenan menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Orang percaya bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan terkait dalam kehidupan individu. Tidak heran kalau Paulus kita berkata, kami memiliki pikiran Kristus di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Dalam hal ini, Tuhan tidak menjadikan manusia seperti boneka yang semua geraknya telah ditentukan manusia dalam kedaulatannya. Saya ulangi, dalam hal ini Tuhan tidak menjadikan manusia seperti boneka yang semua geraknya telah ditentukan. Kemudian, manusia dalam kedaulatannya harus menentukan apakah mencari kesenangan sendiri atau dengan rela berkehendak menyukakan hati Tuhan dengan hidup dalam kesucian sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan mengenal sifat dan hakikat atau pribadi Allah, maka manusia dapat mengerti bagaimana membawa diri pada sebuah interaksi yang baik dengan Tuhan, yaitu menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar dan menempatkan Tuhan dalam hidupnya secara pantas. Dalam hal ini manusia dapat memahami kedaulatan Allah secara benar, bahwa manusia harus menentukan nasib keadaan diri mereka. Oleh karena itu, tidak ada hal yang besar dan penting dari hal ini, berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Demikian saudara kekasih, Bapak, Ibu, saudara sekalian, penyampaian tentang seruan nama Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, Allah yang tegas dan adil, maupun Allah yang berdaulat. Terima kasih. Oke, mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita sekaligus kita doakan juga untuk Bung Olive Lona yang terbaring sakit di rumah sakit Polri dan besok akan menjalani CT scan ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan
dan penyertaan Tuhan atas pembelajaran kami malam hari ini. Engkau memberkati Pak James yang sudah menyampaikan pemaparannya, Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari ini boleh mengisi pikiran kami, mengubah pikiran kami, sehingga jiwa kami diwarnai dengan kebenaran-Mu, Tuhan. Semakin banyak pemahaman akan Engkau, kami boleh semakin hidup takut akan Engkau, hidup benar di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah dalam pertemuan virtual ini, kami khusus berdoa untuk Bung Olive Lona, Tuhan, yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit Polri, Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kiranya Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Kiranya Allah berkemurahan memberikan kesembuhan ilahi bagi Bung Lona, Tuhan. Biar besok kalau Bung Olive boleh menjalani CT scan, biar boleh mendapatkan hasil yang baik, dan Tuhan memakai tangan-tangan dokter di rumah sakit Polri untuk menyembuhkan Bung Olive, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Ito Ika, Tuhan, yang merawat, menolong, menjaga, berikan kesabaran, kesehatan yang sempurna, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak James. Selamat Malam, terima kasih Pak David, Pak Sembuh James. Pak Olive. Ya, itu Kakak sembuh ya Bung Olive ya. siap, siap. Semoga hasilnya Semangat. siap. Ya, Ya, Ya. semangat, semangat. siap. Semangat. Selamat malam semua. Malam semua. Semangat ya Om Bung. Oke. Ya udah.